Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Khamsin, SPDI, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Nomor ujian 2021705511. Nomor peserta PPG 3516610000969. Nomor identitas 35782714046900003. Asal sekolah SMP Puri Swasta Mojokerto akan melaksanakan praktek pembelajaran hari ini tanggal 29 November 2021. Adapun formulir pendaftaran uji kinerja adalah sebagai berikut yang saya tunjukkan. Demikian praktek pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk siap enggak? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Ica Sania Cahyani, Dia Azaria Firdaus, Febrianti Cahya, Andini Amelia Putri, Zahra Nadifa, Arin Agustin, Regita, Nafisa. Semuanya hadir semua? Ya. Anak-anak, pada pagi hari ini akan dimulai pembelajaran, yaitu dengan jujur dan
amanah istiqomah. Sebelum pembelajaran dengan jujur, amanah dan istiqomah, Pak Ali akan menanyakan kepada kalian semua, masih ingatkah pelajaran yang kemarin? Masih. Ayo apa? Dengan ilmu semua menjadi indah. Anak-anak, menjadi mudah ketika kita mempunyai ilmu. Dalam pembelajaran kali ini, Pak Ali akan memberikan materi yang baru, yaitu dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak, Pak Ali mau tanya, kalau kalian mendengar jujur, itu apa yang kalian ada di dalam pikiran kalian? Coba Pak Ali sebelum memberikan materi jujur ini, Pak Ali akan menanya kepada anak-anak. Ada yang menjawab? Oh iya. Jujur adalah berkata yang sebenarnya atau berkata sesuai perilaku tersebut. Ya, jujur adalah berkata sebenarnya, kata Airin tadi, dan perilaku yang sebenarnya. Mungkin ada yang punya pemikiran mengenai jujur? Ya. Jujur adalah perkataan dengan apa adanya. Ya, jujur dengan perkataan apa adanya. Bagus. Itu jujur. Anak-anak, bahwasanya yang dinamakan jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Itu definisi daripada jujur. Anak-anak, kalian harus mempunyai sikap dan perilaku jujur, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kalian harus mempunyai kejujuran. Ya, kejujuran sangat erat dengan hati nurani. Anak-anak, kalian dikasih materi pada hari ini untuk kejujuran. Bahwasanya ketika kita menjadi orang yang jujur, maka selamanya kita akan dipercaya semua orang. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kali ini, terapkanlah pada diri kalian untuk senantiasa melaksanakan apa? Kejujuran atau jujur. Coba anak-anak, Pak Ali akan menanyakan kepada kalian, coba kalau yang bawa HP dikeluarkan untuk cari di Google, apakah dalil atau hadis yang mengenai kejujuran. Sudah ada yang menemukan? Ya, coba bisa dibacakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Inna sidqa yahdi ilal barri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rohal Bukhari, pinter. Bahwasanya An Abdillah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rohal Bukhari. Ini hadis yang menerangkan kejujuran. Ada yang apa itu tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Ya, coba. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Ya, anak-anak, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jujur, ya, itu membawa orang kepada kebenaran. Jadi jujur itu membawa orang kebenaran. Pak Ali mau tanya,
Lawan kata dari jujur apa? Dusta atau bohong. Nah, jujur itu membuat orang itu menjadi baik, dan kebaikan bisa membawa orang kepada surga. Ini anak-anak, bagaimana kalian untuk mengimplementasi kejujuran kepada diri kalian, ya, dari jujur di sekolah, jujur di rumah, jujur di mana saja, ya, itu kalian harus menerapkan kejujuran. Kemudian yang berikutnya adalah amanah. Anak-anak, apakah kalian tahu mengenai amanah sebelum Pak Ali memberikan penjelasan? Ada yang tahu? Oh ya. Amanah adalah orang yang dapat dipercaya. Amanah adalah orang yang dapat dipercaya. Anak-anak, ini adalah amanah. Jadi amanah itu seseorang yang dapat dipercaya. Coba ada yang lain membuat pendapat mengenai amanah? Silakan. Menurut pengetahuan kalian, amanah? Ya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Iya, betul. Ketika kalian anak-anak mendapatkan amanah dari seseorang, jangan lupa amanah tersebut wajib kalian sampaikan kepada orang yang berhak mendapatkan amanah. Nah, itu pendapat-pendapat yang sangat bagus sekali. Kemudian Pak Ali akan menjelaskan amanah, ya, apakah amanah? Yang tadi pendapatnya teman-teman kalian, amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Jadi kalian kalau bisa dipercaya, itu namanya sudah amanah. Ya. Amanah juga berarti pesan amanah wajib, ya, disampaikan kepada orang yang mendapatkan amanah tersebut. Begitu pula kalian mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian tahu? Contohnya sholat, betul. Contohnya sholat 5 waktu. Kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat 5 waktu. Coba Pak Ali akan menanyakan kalian apakah melaksanakan sholat 5 waktu? Ya, ini harus wajib, dan ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian coba Pak Ali mau tanya kepada kalian, siapa yang tahu dalil di Al-Quran mengenai amanah? Oh ya. Waladina fi amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat pada dirinya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Ya, bagus sekali. Bahwasanya ayat Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Anak-anak, bahwasanya amanah ini sangat penting sekali bagi kita semua. Ya. Kalau kita diamanati oleh orang, kita harus menyampaikan amanah tersebut. Pak Ali mau tanya, coba kalian ini dikasih amanah kepada orang tua kalian ini berupa apa? Belajar, betul. Di samping itu ada yang lain, di samping untuk belajar
Anak-anak, Menjaga diri. menjaga diri. Betul. Karena apa? Kalian itu diamanai orang tua kalian. Di antaranya, kalian disuruh untuk belajar yang sungguh-sungguh. Kalian disuruh untuk menjaga diri ketika kalian di luar sekolah. Kalian diberi amanah oleh orang tua banyak sekali. Supaya kalian menjadi anak yang sholihin dan sholihah. Anak-anak, ada yang tahu mengenai dalil amanah? Ada yang tahu mengenai dalil amanah? Oh iya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 7. Bagus sekali. Itu tadi anak-anak dalil dari yang disampaikan teman kalian. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tadi hai orang-orang yang beriman, kamu jangan mengkhianati ya amanah kepada Allah dan Rasulnya dan amanah-amanah yang kamu ketahui. Ini di Quran ini, dalil ini menunjukkan bahwasanya kita harus amanah. Kita harus senantiasa menjaga amanah. Contohnya anak-anak, ketika kalian mendapatkan titipan atau amanah terhadap seseorang dari teman kalian, maka kalian harus menyampaikan amanah terhadap orang yang berhak menerima amanah. Anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya adalah istiqomah. Ya, istiqomah. Siapa yang tahu atau mendapatkan inspirasi makna dari istiqomah? Anak-anak? Ada? Ya, coba. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Ya, itulah istiqomah. Jadi istiqomah itu senantiasa memberikan suatu sikap kukuh. Istiqomah, ya, pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Itu istiqomah. Anak-anak, bahwasanya di di pemahaman yang lain bahwasanya ketika kita istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, duhur, terus asar, terus maghrib, terus isya, subuh. Ini harus istiqomah. Terus istiqomah. Tidak boleh kita tinggalkan, kecuali bagi perempuan yang pada waktu itu udur atau menstruasi. Kemudian bagi wanita yang nifas. Kemudian bagi wanita yang wiladah, ini baru ada wudu. Tetapi anak-anak, bahwasanya istiqomah adalah sesuatu yang harus kita lakukan terus-menerus. Ini istiqomah. Jadi pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Ini istiqomah. Coba Pak Ali mau tanya, siapa yang tahu dalilnya istiqomah? Ya. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih
negatif. Quran surat Al-Ahqaf. Ya, bagus sekali. Bahwasanya di dalam surat Al-Ahqaf tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, anak-anak istiqomah, bahwasanya orang-orang yang istiqomah setelah mengucapkan Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, maka kita harus istiqomah. Bagaimana kita melaksanakan istiqomah? Di antaranya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqomah. Jadi kita terus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Adapun hikmah istiqomah, anak-anak, ya. Hikmah istiqomah yaitu satu, dijauhkan dari rasa takut atau sedih. Kalau kita istiqomah, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus sedih? Karena kita terus istiqomah. Kita melaksanakan perintah Allah tidak putus-putusnya, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah istiqomah adalah mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Anak-anak, bahwasanya ketika kita melaksanakan istiqomah perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia kita tadi hidup menjadi tidak sedih, tidak takut. Ya, itu hikmah daripada istiqomah. Kemudian di akhirat nanti apa, anak? Kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah surganya. Yang ketiga adalah selalu sabar serta mendirikan sholat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sabar menjalankan perintah Allah berupa sholat 5 waktu, kita sabar menjalankan perintah Allah, mencari ilmu setiap hari. Nah, itu termasuk kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Anak-anak, kita sudah mempelajari mengenai jujur. Kita sudah mempelajari mengenai amanah, terus istiqomah. Oleh karena itu, Pak Ali akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti dikerjakan kemudian dikumpulkan. Ya, coba dikerjakan LKPD-nya, nanti kemudian dikumpulkan.
sudah bisa dikumpulkan. Ya, terima kasih. RKPD-nya sudah dikumpulkan. Pak Ali akan memberikan tugas kepada kalian yang tadi mendapatkan atau bisa menjawab tentang dalil-dalil mengenai kejujuran. Coba ditempelkan di papan tulis. Berikutnya mengenai kejujuran. Berikutnya mengenai amanah. Berikutnya ada yang menulis tentang dalil istiqomah. Oh iya. Anak-anak coba kalian baca, siapa yang mau membaca? Ya, coba dari yang hadisnya. Boleh maju? Hadis yang paling timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Ya, terima kasih. An Abdullah bin Mas'ud, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Kemudian berikutnya ada yang membacakan ayat selanjutnya mengenai dalil kejujuran. Ayo, coba. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqulul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya, bagus sekali. Ini dalil tentang kejujuran. Anak-anak, bahwasanya kita harus menerapkan 3 hal ini.
Di antaranya adalah kejujuran. Dimanapun kalian berada harus berperilaku jujur. Karena anak-anak, orang yang jujur ini akan dipercaya oleh orang lain dan banyak teman. Ketika kalian berbohong, maka kalian akan tidak dipercaya kepada teman dan orang lain. Sekali kalian berbohong. Oleh karena itu, kita harus menerapkan dalam jiwa kita untuk senantiasa berperilaku jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah. Ketika kalian mendapatkan amanah dari seseorang, maka harus memberikan amanah kepada orang yang berhak mendapatkan amanah. Mendapatkan titipan harus disampaikan, baik itu ucapan maupun barang maupun apa saja. Ketika kalian mendapatkan amanah dari seseorang, maka harus disampaikan kepada orang yang mendapatkan amanah. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Nah, senantiasa kita harus istiqomah. Kalian diberi amanah kepada orang tuanya untuk mencari ilmu. Ini harus istiqomah. Setiap hari kita pergi ke sekolah. Siang kita pulang dari sekolah. Ini setiap hari. Dan kalian harus istiqomah. Demikian anak-anak, pembelajaran pada kali ini, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, maslahah, barokah, di dunia wal akhirah, bisa menerapkan satu, apa tadi? Jujur. Yang kedua, yang ketiga, istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua, dan kita semua dijadikan oleh Allah anak yang sholihin dan sholihah. Demikian anak-anak pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya Pak Ali mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak Ali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.